Nah, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka itu? Itu sangat mudah sebenarnya, cuma banyak yang masih keliru. Jadi hal sederhana dalam membuat tinjauan pustaka itu adalah perhatikan dulu penelitian kalian. Hal yang pertama kali kalian lakukan adalah buatlah keywords atau kata kunci yang terkait dengan penelitianmu. Jadi kata kunci ini dibuat berdasarkan dari judul penelitianmu, objeknya penelitiannya seperti apa, teori yang kalian gunakan itu apa, lalu metode penelitian yang kalian gunakan itu juga seperti apa. Jadi dari situ kemudian kalian muncul beberapa kata kunci yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mencari referensi atau literatur yang terkait bisa digunakan untuk tinjauan pustaka. Nah, untuk mencari istilahnya literaturnya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah secara offline kalian bisa mengunjungi perpustakaan-perpustakaan. Dalam hal ini tidak hanya perpustakaan di kampus saja, tapi juga mungkin bisa perpustakaan daerah atau bahkan perpustakaan nasional. Nah, itu kalian bisa kunjungi. Tapi kalau nasional mungkin agak repot karena terlalu jauh. Tapi kalau perpustakaan daerah itu pasti memungkinkan lah bisa kalian kunjungi untuk mencari referensi-referensi terkait tinjauan pustaka kalian. Nah, setelah kalian memiliki kata kunci, terus kemudian kalian mengunjungi perpustakaan, kalian tinggal mencari bukunya seperti apa. Nah, kalau kalian sudah menemukan, itu akan lebih mudah karena gini, permasalahannya itu laporan penelitian yang ada di perpustakaan itu cenderung biasa saja, dalam arti biasa saja ya, cenderung terbatas. Karena apa? Ketika kita ngomong tinjauan pustaka itu sudah pembahasannya worldwide, dalam arti itu levelnya global, tidak hanya penelitian dalam negeri tapi penelitian juga di luar negeri. Jadi mau nggak mau, selain kalian itu mengunjungi perpustakaan secara offline, kalian juga bisa mengunjungi perpustakaan secara online. Nah, bagaimana caranya? Bisa kalian kunjungi ke website-website yang terkait. Misalkan hal sederhana, setelah kalian memiliki kata kunci, kalian kunjungi annual review, websitenya annual review, kalian lihat apakah ada penelitian terkait atau isu-isu yang terkait. Karena gini, annual review itu adalah website atau platform yang menyediakan seluruh review tahunan dari berbagai macam bidang keilmuan. Dari situ akan sangat mudah sekali kalian melihat apakah tema yang akan kalian angkat itu sudah sesuai atau sudah istilahnya relevan tidak. Karena bisa jadi apa yang kita anggap itu penting ternyata sudah pernah dibahas sebelumnya oleh orang-orang di luar sana. Nah, selain annual review, kalian juga bisa mengunjungi Google Scholar atau digilip di berbagai kampus. Jadi gini, annual review itu kan adalah platform itu secara global itu memberi atau memfasilitasi akademisi untuk melihat jenis-jenis penelitian yang atau isu-isu terkait bidang keilmuan yang sedang hype di tahun tersebut. Misalkan tahun 2020, apa yang hype berarti banyak sekali nanti annual review yang membahas tentang buku-buku ilmiah yang isunya berkembang di tahun 2020 atau mungkin 2021. Lalu misalkan itu terlalu istilahnya masih terlalu merepotkan, atau bukan terlalu merepotkan karena memang harus repot dalam penelitian itu. Kalau itu masih dirasa kurang, kalian bisa kunjungi Google Scholar. Itu adalah platform yang disediakan oleh Google yang menyediakan banyak sekali referensi yang berbentuk jurnal, biasanya jurnal. Dari Google Scholar kalian bisa menuliskan keyword yang sudah kalian buat tadi, lalu kalian akan menemukan banyak sekali artikel-artikel penelitian yang sudah dipublish ke dalam jurnal maupun buku. Nah, dari situ kalian akan menemukan banyak sekali referensi-referensi atau penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian kalian.
Nah, selain itu, selain Google Scholar, kalian juga bisa mengunjungi Digilib. Digilib itu digital library yang biasanya setiap kampus itu sudah punya Digilibnya, dan di setiap kampus itu sudah menampilkan repository dari keseluruhan laporan penelitian sivitas akademik di kampusnya. Jadi misalkan kalian ke Digilibnya UGM, kalian akan bisa menemukan seluruh laporan penelitian yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa UGM. Cuma belum tentu itu bisa di-download karena ada copyright atau apa ya istilahnya, academic policy atau seperti itulah istilahnya, copyright itu tadi. Itu kalian bisa lihat di UGM, di UI, ITB, Undip dan sebagainya. Itu kalian buka satu-satu di Digilibnya. Itu nanti kalian akan menemukan apakah kalian mau mencari skripsi, tesis maupun disertasi, itu pasti sudah ada. Bisa kalian carilah istilahnya. Nah, carilah yang sesuai dengan keyword yang sudah kalian buat. Lalu setelah kalian itu sudah mencari kesana kemari dari offline sampai online, kemudian setidaknya kalian bisa menemukan 50 saja lah. 50 itu udah paling sederhana loh ya. 50 laporan penelitian yang terkait dengan penelitiannya. Kalian cari, kalian temukan itu, kalian baca. Tapi gini, tidak dibaca semua karena akan melelahkan. Ketika kalian mencari referensi untuk tujuannya untuk literatur review atau tinjauan pustaka, kalian cukup baca saja bagian abstraknya. Bagian abstrak itu sudah representasi dari keseluruhan isi. Jadi sederhananya ketika kalian sudah membaca abstrak, itu sama halnya kalian membaca keseluruhan laporan penelitian. Karena di abstrak itu sudah terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, lalu metode yang digunakan sekaligus teori yang digunakan, bahkan sampai hasil dan kesimpulan dari penelitian. Di abstrak itu sudah ada karena abstrak itu wajibnya memuat itu semua. Jadi kalian cukup baca abstraknya. Ketika memang relevan dengan keyword kalian, relevan dengan topik penelitian kalian, itu kalian bisa baca lebih lanjut secara mendalam. Tapi kalau misalkan tidak relevan, ya tinggalkan. Jangan buang-buang waktu untuk membaca artikel yang tidak relevan dengan objek penelitian kalian atau tujuan penelitian kalian. Lalu setelah kalian menemukan artikel yang berbasis online, offline, dan kalian sudah mengklasifikasikan mana yang relevan, mana yang tidak, kemudian buatlah katalog. Kalian bisa menggunakan Microsoft Excel untuk membuat katalog tinjauan pustaka. Misalkan nomor 1 kalian kolom 1 itu nomor, kolom 2 itu nama penulis, kolom 3 judul tulisan, kolom 4 tahun terbit, dan kolom 5 kalian kasih kata kuncinya penelitian itu terkait apa. Itu akan lebih memudahkan kalian dalam proses penataan. Nah, penataan istilahnya membuat literatur map itu akan lebih memudahkan. Lalu yang terakhir adalah cara kalian menuliskan itu semua. Jadi gini, setelah kalian itu membuat keyword, kalian observasi ke perpustakaan baik offline maupun online, kalian sudah membaca dan mengklasifikasikan laporan penelitian yang sudah ada tadi, yang kalian cari tadi, lalu kalian sudah membuat literatur map di mana itu, di Google, di Microsoft Excel. Lalu dari situ kalian rangkailah kata-katanya sesuai dengan guideline dari kampus kalian atau guideline dari mana instansi kalian lah, itu untuk membuat literatur review. Usahakan cara membuatnya yang paling sederhana adalah buat berdasarkan tahun. Jadi runtut dari yang paling lama, istilahnya misalkan dari 2000 sampai 2020, buatlah dari yang 2000 dulu, paragraf awal literatur reviewnya, terus kemudian 2001, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 2020 penelitian yang terkait. Mungkin itu saja. Jika kalian mungkin ada yang masih bingung, mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar atau mungkin lain waktu. Sekian.